Baik, sebelum kita memulai coding tentang konstruktor, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu fungsi konstruktor itu seperti apa sih? Konstruktor itu sendiri manfaatnya apa sih? Gunanya untuk apa sih? Jadi, pengertian konstruktor yaitu sebuah metode khusus yang digunakan untuk mengeksekusi pembuatan suatu objek atau instance. Biasanya metode ini digunakan untuk menginisialisasi atau mempersiapkan data untuk sebuah objek. Nah, guna konstruktor yang antara lain yaitu membuat sebuah objek pada saat program akan dieksekusi. Yang kedua, membuat nilai awal sebagai atribut dari suatu proses yang akan diinisiasi. Kemudian, fungsi konstruktor mengerjakan proses-proses yang diperlukan pada saat sebuah objek yang akan dibuat. Ada hal yang paling penting dalam membuat konstruktor itu sendiri. Yang pertama adalah nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Ingat ya, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Misalkan nama kelasnya mahasiswa, maka nama konstruktornya juga harus mahasiswa. Kemudian konstruktor tidak memiliki nilai kembalian atau return value. Kemudian konstruktor tidak mempunyai atau menggunakan void ataupun tipe data. Kemudian konstruktor dapat memiliki satu atau banyak parameter, bahkan tanpa parameter. Jadi konstruktor itu bisa kita buat tanpa parameter ataupun dengan parameter satu maupun banyak parameter. Kemudian Java tidak membatasi jumlah konstruktor pada suatu kelas. Artinya sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Nah, untuk praktiknya akan saya demokan sebagai berikut. Kita akan menjalankan program NetBeans. Kita jalankan program NetBeans. Kemudian kita akan membuat sebuah project. Misalkan nama projectnya adalah belajar konstruktor misalkan ya, konstruktor. Nah, kita finish, kita create. Belajar konstruktor, kita create. Kemudian setelah kita meng-create projectnya, maka kita akan membuat sebuah kelas, misalkan nama kelasnya adalah mahasiswa. Mana ya projectnya ini yang belum lagi di running, lagi proses ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini belajar konstruktor. Misalkan nama konstruktornya, nama ininya kita buat mahasiswa, nama kelasnya mahasiswa. Klik kanan, yang ada di sini klik kanan, kemudian kita new Java class. Misalkan namanya adalah mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, guna konstruktor adalah menginisialisasi suatu objek. Sebagai contoh, nah kemudian konstruktor sendiri namanya harus sama dengan nama kelas. Nah, makanya di sini saya punya mahasiswa, misalkan konstruktor namanya nama kelas mahasiswa, maka nama konstruktornya juga harus sama dengan nama kelas mahasiswa. Nah, kalau ini artinya saya punya konstruktor mahasiswa tapi tanpa parameter, artinya kosong nih parameternya, tidak ada masukan. Nah, kemudian misalkan saya pengen ada konstruktor dengan ada parameter, misalkan saya buat public integer npm misalkan npm, kemudian public string nama misalkan ya, string nama. Kemudian nah kalau yang ini kan tanpa parameter nih, misalkan saya mau membuat sebuah konstruktor dengan parameter. Nah, di sini ada masukan nih, misalkan integer n, string nm misalkan ya, string nm. S-nya gede ya, string nm. nm misalkan. Nah, kemudian saya set nih variabel yang udah saya create nih, misalkan npm itu nanti nilainya berhubungan dengan n. Kemudian nama akan berhubungan dengan nm. Nah, ini saya udah nge-create sebuah konstruktor dengan parameter. Kemudian misalkan saya mau buat sebuah metode untuk memanggil nilai yang udah saya set tadi. Misalkan void tampil, misalkan ya, tampil. Nah, yang saya tampilkan adalah misalkan tampilkan nama dan npm dan nama misalkan ya. Saya system out. Saya tampilkan system out.
kemudian println, kemudian, nah ini saya isi nih, misalkan nama, npm dulu ya, misalkan npm titik 2, misalkan. Nah, saya tinggal panggil aja nih, karena saya set, nilainya udah saya set, tinggal saya panggil npm aja. Terus npm plus, misalkan ini ke bawah nih, misalkan ya, slash n plus lagi, misalkan nama, oh ini plus lagi ya, sorry. Nama, kemudian plus nama. Nah, ini saya akan nampilkan NPM mahasiswanya dan nama mahasiswanya. Ini saya udah nge-create kelas namanya mahasiswa, saya juga udah nge-create konstruktor dengan parameter masukannya berupa integer n sama nm, kemudian integer n ini saya hubungkan ke npm, kemudian nm ini saya hubungkan ke nama. Kemudian saya punya metode namanya tampil. Nah, metode tampil ini hanya menampilkan npm-nya sama namanya. Kemudian di kelas main-nya, di kelas konstruktor ini saya panggil nih, saya nge-create objek nih. Misalkan tadi namanya adalah, nama kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian saya set misalkan MHS ya nama objeknya ya, sama dengan new mahasiswa. Nah, karena konstruktornya yang saya buat ada parameter di sini ya, ada 2 parameter ya, integer n sama string nm, maka di sini juga saya set. Maka saya isi ini misalkan npm-nya 123 misalkan. Namanya misalkan Ricky misalkan ya. Ricky. Nah, kemudian ini saya udah nge-create nih objek MAS dengan parameter isian konstruktornya npm sama nama. Nah, ini saya tinggal panggil aja. Yang saya mau panggil metode apa nih? Yang saya panggil misalkan metode tampil tadi ya, tampil. Nah, ini maka hasilnya, maka keluarannya ketika saya running, maka keluarannya adalah npm nomornya 123, namanya adalah Ricky. Coba ya kita run ya, coba ya. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini, npm 123 nama Ricky. Nama Ricky. Nah, ini saya belum pakai titik 2 tadi. Nah, ini. Nah, misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan konstruktornya lebih dari 1 ya? Ya kita buat aja. Misalkan di sini ada mahasiswa juga nih. Sama-sama konstruktornya adalah mahasiswa. Kemudian ini integernya misalkan n, string atau A lah ya. A, string B misalkan ya, string B. Kemudian ada lagi string di sini, string lagi misalkan. String C misalkan ya, C misalkan. Kemudian, nah saya set nih, misalkan di sini saya punya alamat misalkan ya. Public string alamat misalkan ya. Kemudian saya set npm ke A, M sama dengan A. Kemudian nama saya set ke B, alamat saya set ke C misalkan ya. Nah, ini saya udah mempunyai 2 konstruktor. Yang pertama konstruktor parameter dengan dua masukan parameter. Kemudian yang kedua saya punya konstruktor dengan parameter 3 masukan. Nah, misalkan saya void tampil 3 misalkan ya. Void tampil alamat misalkan. Tampil detail misalkan ya. Detail yang saya tampilkan misalkan ya. Ini bukan petik 2 ya. Ini kurung awal, kemudian yang saya panggilkan npm nama sama alamat misalkan ya. Saya copy paste aja ya. Saya copy paste, kemudian saya tambah alamat di sini. Plus petik 2 alamat alamat. Nah, saya panggil sini alamat.
alamat. Nah, ini saya /n biar dia ke bawah. Nah, misalkan ini saya create lagi nih. Misalkan yang ini ya, saya create lagi objek mahasiswa. 1, 2, 3 misalkan ya. Tapi ini MHS-nya saya tambah 1 di sini. 1 misalkan ya. Nah, ini saya tambahin, kalau ini kan 2 parameter nih. Nah, misalkan ada 3 parameter. Alamatnya PKP, misalkan Pangkal Pinang, misalkan. Kemudian saya panggil nih. Nah, kalau yang ini ketika saya misalkan MHS 1 tampil saja, berarti dia akan menampilkan yang ini. Yang ini nama sama NPM sama nama aja. Tapi kalau misalkan yang saya tampilkan adalah tampil detail, yang maka keluarnya ini NPM, nama sama alamat. Misalkan ya tampil detail ya, detail. Nah, ntar keluarannya ya ini. Nama, NPM, nama sama alamat. Coba kita running ya. Nah, keluarnya ini. Nama Riki, alamat NPM 123, alamat namanya Riki, alamatnya PKP. Ini. Nah, tapi kalau misalkan yang saya panggilnya tampil saja, berarti yang keluarannya ya cuman 1, 2, 3 Riki, atau kita biar nggak bingung ini 1, 2, 4 aja ya. 1, 2, 4 ini Riki A misalkan ya. Biar nggak bingung dengan yang di atas ya. Nah, berarti ini keluarannya berarti 1, 2, 4 Riki A PKP ini. PKP-nya nggak ada, sorry. PKP-nya nggak ada. Karena yang saya panggilnya hanya metode tampil di sini. Nah, ketika saya running, nah yang keluarnya cuma ini, NPM 124, nama Riki A. Nah, tapi kalau saya panggilnya yang ini, saya panggil tampil detail, maka alamatnya juga akan muncul. Nah, saya running ya. Saya run, nah maka alamatnya juga akan muncul nih. Nah, nih, NPM 124, nama Riki A, alamat PKP. Nah, inilah yang dinamakan konstruktor. Jadi konstruktor itu sendiri merupakan namanya itu sama dengan nama kelasnya. Kemudian konstruktor itu bisa lebih dari 1. Kemudian konstruktor bisa berparameter ataupun tanpa parameter. Nah, untuk tugasnya silakan buat dicoba dulu mengenai konstruktor, kemudian buatlah studi kasus dan laporannya. Untuk pengumpulan tugasnya paling lambat Senin jam 5 sore di Google Drive ya. Nanti linknya saya kirim ke ketua kelas. Silakan dikerjakan.